Oke, jadi kita akan bahas mengenai teorema Thevenin-Norton. Di antara kalian mungkin ada yang sudah belajar, mungkin silakan. Mungkin ada yang mau kasih tahu hasil belajarnya seperti apa? Teorema Thevenin-Norton. Oke, kalau tidak ada saya mulai ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Jadi teorema Thevenin-Norton ini muncul akibat adanya suatu kebutuhan gitu ya. Misal gini, kita punya rangkaian ya seperti ini. Ya, rangkaian sederhana aja. Oke. Oke, seperti ini dulu. Nah, boleh kalian juga ikut menggambarkan rangkaiannya ya. Misalkan ini adalah sumber tegangan, ini juga sama. Nah, begini ya. Nah, di bagian sini saya kasih resistor juga. Gitu ya. Nah, misalkan ini kita sembarang aja lah kasih nilai resistornya ya. R3, R4 ya. Dan ini R load atau bebannya. Kemudian ini misalkan 2 volt gitu ya. Atau saya sebut ini sebagai V2, ini saya sebut sebagai V1. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalkan gini, berapakah arus ya yang mengalir pada R load? Jadi kalau misalkan di sini ada arus ya, sebut namanya I. Nah, coba saya ingin tahu tanggapannya dari Yobel. Halo Yobel. Ya, Pak. Ya, kira-kira untuk mendapatkan arus I pada R load ya atau beban itu caranya gimana? Pertama, Pak, tentukan loopnya dulu, Pak. Terus kamu pakai apa? Mesh analisis atau nodal analisis? Yang KVL Papil itu, Pak. KCL, KVL, oke. Oke, sekarang misalnya begini ya. Saya mau rangkaian yang sama ya, saya copy paste seperti ini ya. Misal tadi si bebannya ya. Bebannya saya tulis misalkan nilainya 10 ohm gitu ya. Nah, kemudian ini rangkaian yang pertama ya. Nah, ini rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian yang kedua itu bebannya saya ganti menjadi 50 menjadi 50 ohm. Nah, kira-kira arus I-nya masih sama nggak? Masih sama nggak I-nya ini? Inilah. Izin informasi sama, Pak. Hah? Arus yang mengalir masih sama nilainya? Oh, Pak. Kenapa? Ulangi. Kasih penjelasan lebih panjang, coba. Nila, silakan. Menurut saya, Pak, I-nya sudah beda karena OP-nya juga sudah berbeda, Pak. Oke, arusnya sudah berbeda karena hambatannya sudah beda. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaannya untuk Nila juga. Terus bagaimana cara mendapatkan nilai I-nya lagi yang di rangkaian kedua? Nila, silakan. Rangkaiannya diparalelkan dulu, Pak. Ya, coba tolong agak panjang penjelasannya. Cara singkat aja, gimana cara mendapatkan arus I lagi? Jadi saya harus ginikan gitu.
Ayo, silakan Nila. Halo, Nila masih ada di situ? Masih ada, Pak. Ya, silakan. Gimana cara mendapatkan I pada rangkaian kedua? Saya nanti akan buat begini gitu. Saya pengen dengar seperti itu ya. Halo, Nila. Halo, Nila masih ada? Masih ada. Saya bingung mau ngomongnya. Kenapa bingung? Kan udah bisa pakai mesh analysis atau nodal analysis kan? Coba saya yang lain deh. Siapa? Si Ayub. Halo Ayub. Ayub Situmorang. Ayub, halo. Talita deh. Talita, halo Talita. Talita, halo. Talita bisa jelaskan kalau misalkan di rangkaian 2 ini gimana cara mendapatkan I? Halo, suaranya kecil sekali Talita. Halo. Ini gimana nih? Nggak ada yang respon ini. Kevra, halo Kevra. Suara saya kedengaran nggak di kalian ini? Kedengaran, Pak. Kok nggak ada yang respon ya? Jadi, ya Gom-Gom silakan Gom-Gom. Cuman mau bilang kedengaran ya, Pak. Oke ya. Jadi ginilah, ya pada rangkaian 1 ya, kalau nilai hambatannya 10 ohm, maka untuk mencari I-nya kita harus terapkan metode nodal analysis atau mesh analysis boleh ya. Nanti kita hitung dari awal sehingga dapat nilai I-nya sama dengan bla bla bla. Jadi caranya panjang ya. Kemudian di rangkaian yang kedua juga sama. Kalau kita mau nyari I sedangkan hambatannya sudah diganti ya menjadi 50, gimana caranya mendapatkan nilai I? Nah, kalau cara biasa itu kita harus ngitung lagi dari awal kan? Rangkaian R1 sama R2 kita serikan dulu gitu ya. Seterusnya sampai dapat nilai I-nya di sini. Nah, ada cara yang diusulkan oleh Thevenin dan Norton. Jadi Thevenin dan Norton ini adalah nama orang ya. Nah, cara mereka gimana? Jadi kalau misalkan pada rangkaian ini ya, ujung terminalnya ini saya sebut sebagai A, kemudian yang ujung bagian sini saya sebut sebagai B. Ya. Kemudian hambatannya adalah 50 ohm, ini sebagai bebannya. Ya, beban. Nah, karena bebannya ini bisa diganti-ganti ya kan ya. Tadi di awal 10, sekarang kita ganti menjadi 50. Nah, ini kan bebas diganti-ganti. Maka agar tidak repot-repot untuk selalu memulai menghitung dari awal, entah menggunakan metode Thevenin, Norton, menggunakan nodal analisis atau mesh analisis atau transformasi sumber dan sebagainya, maka kita caranya adalah dengan membuat rangkaian pengganti ya. Jadi ini saya kasih ini ya. Jadi yang dilingkupi oleh garis putus-putus ini ya. Ini kita buat aja rangkaian pengganti. Nah, rangkaian penggantinya seperti apa? Nah, ini ada 2 yang diusulkan sama Thevenin dan rangkaian pengganti yang diusulkan sama Norton. Gitu.
Bentar. Nah, ini sebenarnya sama dengan prinsip transformasi sumber ya. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ujung terminalnya A sama B ya, di sini ya, A sama B, maka rangkaian pengganti Thevenin itu adalah suatu tegangan Thevenin yang seri dengan hambatan Thevenin. Nah, jadi kalian bisa lihat pada rangkaian yang di atas, yang warnanya ungu ini, ya, yang warna ungu yang dikelilingi ini, ujung terminalnya kan AB. Ya, jadi rangkaian yang begitu banyak di dalamnya, ada R1, R2, R3, R4, kemudian sumber tegangannya ada V1 sama V2, ini bisa kita ganti menjadi rangkaian pengganti Thevenin. Ini VTH. Kemudian ini RTH. Nah, bebannya yang di mana? Bebannya yang ini. Si RL. Yang ini, yang 50 ohm ini. Ya, sedangkan untuk teorema Norton itu dibuat suatu ini. Ya. Suatu rangkaian pengganti ya. Sebentar. Ya. Suatu rangkaian pengganti ya. Sumber arus I Norton ya, itu sejajar paralel dengan R Norton. Nah, R Norton ini sama dengan R Thevenin-nya. Jadi ini si ujung terminal A dan B-nya. Ya, sampai sini saya harapkan kalian bisa memahami konsep dari Thevenin Norton. Intinya adalah kita mencari suatu rangkaian pengganti ya untuk ujung terminal A dan B ya. Sehingga nanti ke depannya kalau ada kebutuhan mengganti-ganti nilai beban RL ya, R load-nya ini atau bebannya itu tidak perlu lagi menghitung dari awal. Jadi kita cukup memasangkan bebannya dengan si rangkaian pengganti Thevenin atau Norton sehingga nanti bisa didapat nilai I-nya berapa. Nah, rangkaiannya kalau sudah sederhana segini kan mau nyari I lebih gampang. Sampai sini ada pertanyaan mengenai konsep awal dari rangkaian Thevenin Norton? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Perkenalkan, saya Marco, Pak. Marco, silakan Marco. Yang saya mau tanyakan ini, Pak, untuk rangkaian pengganti dari Thevenin dan Norton ini berlaku untuk rangkaian yang bagaimana sih, Pak? Ini kan yang di atas ini rangkaiannya cuma ada tiga loop, Pak. Apakah bisa sampai lebih dari 5 gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan bagus. Jadi rangkaian pengganti Thevenin Norton itu bisa untuk menggantikan semua jenis rangkaian sebenarnya. Ya, tidak bergantung dari jumlah loopnya, mau loopnya 5, 10, berapapun bebas gitu. Tapi yang penting itu adalah rangkaiannya adalah termasuk dalam rangkaian linear. Kita kemarin sudah bahas ya mengenai rangkaian linear ya. Itu syarat utamanya. Ya, paham ya Marco? Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Marco NIM-nya berapa? NIM 25, Pak. 25. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Kevin dulu silakan. Bisa nggak Pak diulangi, Pak? Kapan kita gunakan rangkaian Norton sama rangkaian yang satu lagi tadi, Pak? Kapan kita gunakan rangkaian Norton Thevenin? Rangkaian Norton dan Thevenin ini ya, Pak? Kapan kita gunakan, Pak? Kapan? Ya jawabannya tadi. Ini, kalau ada kebutuhan di mana kita ingin tahu, jadi gini ya, saya sederhana aja gini aja. Jadi misalnya gini aja lah, ini ada satu kotak, ya, ada kotak. Kemudian ini punya ujung terminal, ya.
Kemudian di ujung terminal ini selalu dipasangkan beban. Nah, seperti ini bebannya. Beban ini bisa diganti-ganti nilainya. Nah, kalau kita ingin tahu tadi berapa arus yang mengalir di sini, kalau RL-nya berubah, tentu kan kita harus menganalisis dari awal lagi ya. Jadi black box yang kotak ini misalkan tuh isinya rangkaian yang ini nih. Rangkaian yang ini. Nah, biar nggak repot-repot, ya caranya kita tinggal membuat suatu rangkaian pengganti aja, apakah pengganti Thevenin atau pengganti Norton. Nah, ini rangkaian pengganti Thevenin. Seperti itu. Contoh sederhana gini lah. Misalkan kalian punya charger HP ya. Ini colokannya, ini kabelnya begini. Nah, ya, ini ke HP kalian di sini. Ini HP kalian. Nah, ini kan rangkaian penyuplai daya di sini ya. Rangkaian penyuplai daya. Oke. Sementara HP-nya itu menjadi apa? Jadi beban. Ya. Kalau dilihat di sini, ini kan sebenarnya rangkaian 2 terminal ya. Artinya dia punya 2 kabel gitu, kabel A dan kabel B. Jadi pada charger seperti ini termasuk dalam rangkaian 2 terminal ya. Jadi kalau saya gambarin ini ada suatu kotak yang isinya rangkaian yang kompleks di sini ya. Kompleks segala macam, terus dia punya ujung terminalnya A sama B. Nah, kemudian bisa nggak charger itu dipakai untuk HP yang berbeda-beda? Bisa dong. Nah, kita tahu bahwa kalau HP-nya beda-beda, berarti kan rangkaian di dalamnya pasti beda. Nah, sederhananya saya mau bilang di sini bahwa hambatan bebannya itu beda-beda. Nah, kalau hambatan bebannya beda-beda, maka arus yang mengalir juga pasti beda-beda. Kalau ditanya berapa arus yang mengalir di sini? Arus yang menyuplai HP ini, kalau HP-nya diganti-ganti. Masa kita harus bongkar lagi rangkaian di sini? Kita kita hitung lagi dari awal. Nah, itu merepotkan gitu. Oleh karena itu lebih baik si vendor dari charger ini punya suatu rangkaian yang sederhana tapi bisa menggantikan rangkaian kompleks yang ada di sini. Itu yang kita sebut tadi sebagai rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton gitu, penggantinya. Sorry, gambarnya salah. Gitu. Paham, Kevin? Siapa paham, Pak? Ada lagi pertanyaan? Jadi siapa tadi? Kevin sama siapa lagi tadi ada mau bertanya? Sudah terjawab juga, Pak. Yobel, oke. Ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya masuk langsung ke ininya. Gimana? Jadi intinya gitu ya. Ada rangkaian yang kompleks, kita ganti menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Itu yang kita sebut sebagai rangkaian pengganti Thevenin dan rangkaian pengganti Norton. Nah, tadi kalian sudah lihat bahwa pada rangkaian pengganti Thevenin itu kita perlu mencari ya yang namanya VTH dan RTH. Pada rangkaian Norton kita mencari I Norton dan R Norton. Nah, R Norton ini sama dengan RTH. Nah, ini yang perlu kita cari. Ya, ini yang perlu kita cari. Oke, cara carinya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, nah ini panduannya. Jadi kalau kita mau nyari RTH, ya ini ya, RTH. Kita mau nyari RTH, ya itu kita harus lihat dulu apakah ada dependent source atau tidak ada. Nah, jika tidak ada dependent source, ya maka semua independent source-nya kita matikan. Ya, saya ulangi, kalau tidak ada dependent source, ya maka semua independent source itu kita off-kan, kita matikan. Kalau dia berupa sumber arus, ya maka kita open circuit, ya kita putus kabelnya. Sementara kalau dia berupa sumber tegangan, kita short circuit, jadi kita sambung ya kabelnya di situ. Kemudian selanjutnya adalah mencari
RTH pada ujung terminal AB, ya. Kemudian kalau ada dependent source, maka caranya yang pertama kita matikan semua independent source. Cara mematikannya dengan cara yang di atas tadi, ya. Kemudian kita pasang voltage source atau current source pada ujung terminal AB, ya. Bisa berupa voltage source-nya itu V0 sama dengan 1 volt atau arusnya I0 sama dengan 1 ampere. Nanti RTH-nya didapat dari V0 dibagi dengan I0. Oke, ini penjelasannya. Nanti lebih gampang kalau kita masuk ke contoh soal, ya. Oke, nah silakan coba bisa digambar dulu rangkaian ini. Ini rangkaian ini silakan digambar dulu. Silakan digambar. Sambil menggambar, saya sambil jelaskan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat rangkaian ini punya ujung terminal AB, ya, di sebelah sini, ya, ujung terminal AB, ya. Kemudian pada ujung terminal AB itu dipasangkan RL, ya. Ini ada gambarnya seperti ini, ya. Dia ada resistor, kemudian ada tanda panahnya begini, gitu ya. Ini artinya apa? Artinya nilai dari RL itu bisa diubah-ubah, ya. Nilai RL bisa diubah-ubah. Oke. Nah, diminta pada soal ini adalah cari rangkaian ekivalen Thevenin, ya. Cari rangkaian ekivalen Thevenin. Nah, di sini kita bisa lihat ada sumber tegangan 32 volt, kemudian arusnya 2 ampere di sini. Kemudian kita punya hambatan 4 ohm, 12 ohm, dan 1 ohm. Oke? Sudah selesai menggambar rangkaiannya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, tadi kan kalau kita mau cari rangkaian pengganti Thevenin, kita harus mencari RTH sama VTH. Kemudian kita lihat pada rangkaian ini semuanya adalah independent source, ya, baik pada voltage-nya dan juga pada current source-nya. Oke? Oleh karena itu kita langsung aja. Ini pertama kita mencari RTH, ya. Cara mencari RTH apa? Tadi semua independent source, ya, kita off-kan. Ya, di sini lihat, ini kita punya 2 ampere, ya, sumber arus 2 ampere. Nah, ini ujung terminalnya di sini sama di sini. Tadi ingat ya, kalau sumber arus itu kita open circuit, kita putus. Jadi ini kita putus, kabelnya kita putus, kita copot, sehingga kita mendapatkan yang seperti ini. Ya, harusnya tadi di sini ada sumber arus, ya, nyambung seperti ini, terus kita putus. Ya, kita putus. Nah, jadi seperti ini. Paham ya? Kemudian di sebelah sini kita punya sumber tegangan. Ya, ujung yang ini. Ini kita punya sumber tegangan. Nah, karena dia sumber tegangan, maka kita short circuit. Ya, short artinya kita cabut si sumber tegangannya, habis itu kita sambungkan. Oke? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, maka kita mendapatkan rangkaian yang seperti di bawah ini. Ya, rangkaian seperti di bawah ini. Kemudian kita tinggal mencari nilai dari R ekivalennya atau R Thevenin untuk ujung terminal AB. Nah, jadi acuan kita adalah ini ya, si ujung terminal AB. Nah, kita lihat kalau rangkaiannya seperti ini, ya, seperti ini, antara 4 sama 12, ya. Ini rangkaiannya berupa rangkaian paralel. Kenapa?
Coba kita lihat, si 4 ini kan dia ujungnya di C dan D, ya, ujung terminalnya dia. Kemudian 12 juga sama-sama ujungnya di C dan D. Maka 4 sama 12 ini mereka adalah paralel. Jadi kita cari dulu berapa sih pengganti paralel untuk 4 sama 12. Jadi 4 kali 12 per 4 plus 12. Jadi jawabannya adalah 3 ohm. Maka rangkaian yang di atas ini kita bisa ganti menjadi rangkaian yang di bawah. Ya. Ini ujung terminal C, ini C, ini D-nya gitu kan ya. Kita ganti ujung terminal itu menjadi 3 ohm. Oke. Kemudian kita kembali lagi, ini menjadi rangkaiannya seperti ini. Ya, kita ganti. Kemudian antara 3 sama 1 terhadap terminal AB, dia adalah seri. Ya, maka kita tinggal jumlahkan aja berarti 3 tambah 1 4. Berarti R ekivalennya adalah 4 ohm di sini. Ya. Sampai sini jelas untuk mencari RTH? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, saya lanjutkan mencari VTH sekarang. V Thevenin. Ya. Mencari V Thevenin. V Thevenin itu sebenarnya apa sih? Tegangan Thevenin itu sebenarnya adalah tegangan pada ujung terminal A dan B. Ya, ini yang disebut sebagai tegangan Thevenin pada ujung terminal AB. Oke, nah itu penting ya untuk dipahami. Nah, sekarang kita lihat. Kalau rangkaian kita bentuknya seperti di gambar ini, ya. Ada nggak harusnya mengalir di sini? Di sini. Ada nggak harusnya mengalir? Ini ujungnya putus seperti ini. Ada nggak? Harusnya mengalir di sini. Tanda panah ini. Ada nggak harusnya mengalir? Jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada harusnya mengalir. Kenapa? Karena ini ujung terbuka. Harus itu kan bisa mengalir kalau kabelnya itu nyambung. Ini kan kabelnya putus nih antara A sama B. Ya, kabelnya putus. Maka tidak ada harusnya mengalir. Sehingga di sini saya kasih simbol cross X, tidak ada harusnya mengalir. Ya. Kalau tidak ada harusnya mengalir berarti ujung yang ini yang warna biru ini, ujung di sini itu tegangannya sama dengan si sini. Maka saya sebut ini juga berarti namanya not A. Ya. Kemudian di yang bawah ini tidak ada komponen. Ya, tidak ada juga harusnya mengalir. Berarti tegangan di sini namanya adalah tegangan B. Oke? Sampai sini bisa diikuti? Ya, kemudian coba kita lihat lagi, kita geser coba ke sebelahnya lagi. Loh, di antara sini itu tidak ada komponennya, komponen ya, tidak ada komponen rangkaian di sini. Oh, berarti kalau gitu ini adalah terminal A juga. Oke? Oh, ini juga tidak ada komponen, berarti ini adalah terminal B juga. Oke, kalau gitu, kalau mau cari V Thevenin, ya kita cari tegangan di sini aja berapa. Berarti. Oke, sampai sini jelas ya? Paham ya? Izin Pak, suara Bapak tadi terputus. Oh, sampai mana kamu terakhir dengar suara saya? Sampai komponen B, Pak. Oh, ini ada B-nya ada banyak ini. Yang mana? Yang di 2 ampere apa yang di 12 ohm? Yang di 2 ampere, Pak. Oke, saya ulangi ya. Tadi kalau yang di sini jelas nggak? Kenapa tidak ada arus yang mengalir? Saya kasih tanda silang ini, X. Udah jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, tidak ada arus yang mengalir. Nah, kemudian kita geser. Ini kan kita tadi udah sampai di sini. Ya, kita geser lagi ke sana, ke sebelah sini. Nah, kita geser, kita lihat. Oh, di kawat ini itu tidak ada komponen resistor. Berarti tegangannya sama dengan yang di sini juga. Kemudian yang di bawah juga sama. Ini tidak ada komponen resistor. Berarti ini tegangannya juga sama dengan di sini. Makanya saya sebut ini adalah B juga, ini juga A juga gitu. Ya. Oh, berarti kalau begitu mau cari V Thevenin ya,
Berarti kita tinggal cari berapa tegangan di sini sama tegangan di sini. Oke? Nah, VAB ya, VAB sama dengan I kali R kan? Berarti I3 kali dengan 12. Berarti tugas kita di sini untuk mencari tegangan Thevenin ya, V Thevenin itu sama dengan VAB, kita cukup mencari nilai dari I3. Nah, I3 kita cari dengan menggunakan analisis rangkaian. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sorry, tadi suara siapa yang putus? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, berarti tadi tugas kita adalah mencari I3. Nah, langsung aja kita pakai KVL ya. KVL di loop 1. Jadi di sini saya buat ada 2 loop ya. Ini loop yang pertama, ini ke sini ya. Loop yang kedua ini. Oke. Kemudian arus yang mengalir pada loop 1 saya sebut namanya I1. Jadi ini adalah I1. Oke. Kemudian arus yang mengalir pada loop 2 namanya I2. Jadi ini adalah I2. Ini adalah I2 ya. I2. Kemudian arus yang tengah-tengah ini saya sebut namanya I3. Ya. Oke, sekarang kita terapkan KVL di loop 1. Berarti ini saya dari sini misalkan ya. Pakai warna hijau. Dari sini ya. Berarti minus 32 ya. Kemudian plus 4I1 ini ya. Plus 4I1, kemudian turun ke bawah. Plus ya, plus 12 kali I3 sama dengan 0. Oke. Kemudian di ini pada node B ya. I3. Oh, ini pada node A, sorry. Ini I2-nya ke sana ya. Ini pada node A ya. I3 arus yang atau gini. Arus yang masuk adalah I1 ya. I1 sama dengan arus yang keluar. I2 plus I3 gitu ya. Maka I3 sama dengan I1 minus I2. Oke ya. Kemudian kita tinggal substitusi I3-nya, kita ganti ya. I3 yang ini kita ganti, jadi I1 minus I2 sama dengan 0. Oke. Kemudian dari rangkaian sebelahnya, lihat, ini kan yang ke sini itu namanya I2. Nah, sementara di sini ada sumber arus 2 ampere, arahnya ke atas. Berarti kesimpulan kita adalah I2 itu sama dengan minus 2 ampere. Ya. Karena arah arusnya berlawanan. Ya, ini lihat nih. Ini kan I2 ya. Ini I2. I2 sama dengan minus 2 ampere. Oke, kita substitusilah I2-nya sama dengan minus 2 ampere masuk ke dalam sini. Ya. Jadi ini 12. Ini saya kalikan ke dalam ya. 12 kali I1 minus 12 kali I2. I2-nya adalah minus 2 ya. Ini minus. Minus. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan 4I1 tambah 12I1. Jadi 16I1 ya. Kemudian ini minus 32, ini jadi plus 24. Jadi kan minus 8. Minus 8 pindah ruas jadi 8. Ini ya. Maka I1 sama dengan 0,5 ampere. Oke. Nah, kita tinggal masukkan. Tadi kan VAB ya. Jadi yang di atas sudah kita tulis ya. VAB sama dengan I3 kali 12. Yang ini ya. Yang ini. VAB sama dengan I3 kali 12. Nah, I3-nya adalah I1 minus I2. Tinggal masukkan 0,5 dikurangin dalam kurung minus 2. Jadi dapatnya VTH-nya adalah 30 volt. Oke. Ya. Kita sudah dapat VTH sama RTH. Ini RTH-nya ya. Mana tadi? RTH. Oh, benar ya. Ini RTH ya. RTH.
Oke, ini RTH 4 ya. 4 ohm, VTH-nya 30 volt. Ya. Maka kita tinggal tulis ya rangkaian penggantinya. Ya. Rangkaian pengganti Thevenin. Jadi ada sumber tegangan Thevenin ya, seri dengan hambatan Theveninnya ya. Ini adalah RTH sama dengan 4 ohm, kemudian ini VTH-nya sama dengan 30 volt. Nah, kemudian di ujung terminal AB tetap tadi ada beban yang kita sebut namanya RL. Ya. Jadi rangkaian yang kompleks yang di atas tadi, yang panjang ini kita bisa ganti menjadi rangkaian ekuivalennya untuk ujung terminal AB ya. Dengan kombinasi VTH dan RTH sebagai berikut. Oke. Sampai di situ mengenai rangkaian Thevenin. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham loh. Udah paham ini ya? Izin Pak, mau tanya Pak. Oh ya, silakan Rivaldo Elia. Gini Pak, ini kan cara Thevenin ya Pak. Hmm. Kalau seandainya pakai cara Norton, apakah sama Pak atau beda Pak? Apanya yang sama maksudnya? Cara penyelesaiannya Pak. Kalau dari apa Pak, rumus Norton? Tadi kan ini gini ya. Jadi ada sama-sama rangkaian ya. Jadi misalkan ada rangkaian kompleks seperti ini ya. Ada rangkaian. Maksudnya caranya sama tuh gimana ya? Oh, Elia. Kan gini Pak, kalau Thevenin itu kan lebih mengarah ke hambatan Pak. Kalau Norton itu lebih ke kuat arus Pak. Maksud saya itu cara pengerjaannya itu samakah atau berbeda Pak? Thevenin tadi kamu bilang apa? Lebih ke arah hambatan. Iya Pak. Oh, enggak lah. Tapi kalau dilihat dari apanya? Bukan lebih ke arah hambatan. Jadi gini ya, coba saya ulangi lagi ya. Ini Elia. Ini kan ada rangkaian ya. Yang sederhana nih, ujung terminalnya A dan B. Oke? Nah, Coba. si rangkaian yang ini, yang warna ungu ini, itu bisa kita ganti. Ya. Rangkaian bisa diganti. Nah, digantinya dengan rangkaian ekuivalennya. Dengan ya, saya ulangi, bisa diganti dengan rangkaian ekuivalen yang setara atau setara. Ya. Nah, ada dua cara, pakai Thevenin sama pakai Norton gitu. Nah, kalau kamu mau ganti rangkaian ini menjadi rangkaian Thevenin, itu rangkaian penggantinya kombinasinya seperti ini. Nah, ini ujung terminal A dan B. Yang ini kita sebut VTH, yang ini kita sebut sebagai RTH-nya. Kalau kamu mau ganti rangkaian ini menjadi rangkaian Norton, ya, kamu harus cari kamu cari I Norton-nya sama kamu cari R Norton. R Norton itu sama dengan R Thevenin. Caranya mendapatkannya sama. Ini ujung terminal A dan B. Jadi terserah mau ganti ke Norton apa mau ganti ke Thevenin. Nah, kalau di Norton kita mencari VTH ya. Sementara kalau di Norton kita mencari I Norton. Terus kedua-duanya harus sama-sama mencari RTH. Gitu, lihat. Pak, terima kasih Pak. Dengar Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh satu lagi ya. Nah, coba silakan digambar dulu rangkaian ini. Rangkaian ini boleh digambar dulu, silakan.
Saya kasih waktu ya. 1 menit lah untuk gambar ini. Jadi di sini pada rangkaiannya itu ada ini ya, yang simbolnya kotak ini, belah ketupat ya, 3Vx. Nah ini kita sudah spot dia sebagai ada dependent source. Ya. Kemudian yang ini adalah independent source. Ya, ini ujung terminal AB-nya. Oke, kita diminta untuk mencari rangkaian pengganti Thevenin-nya, ya, yang ada dependent source-nya. Ingat kembali bahwa kita cukup mencari VTH dan mencari RTH. Oke, sudah selesai menggambar rangkaiannya? Advent, sudah selesai Advent? Sandi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, yuk kita mulai kerjakan sama-sama. Ya, pertama kita cari R Thevenin. Nah, cara mencari R Thevenin saya buat di sebelah sini aja ya. Biar sama-sama kita. Cara membuat R Thevenin yang sumber independen kita apakan tadi? Kita off-kan semua. Ya. Karena di sini kita punya ini ya, sumber arus independen. Kalau sumber arus kita apakan? Kita open circuit. Jadi kita putus dia, ya. Sehingga didapatkan ujungnya seperti ini. Oke. Saya gambar dulu di sini ya. Ya, kita putus rangkaiannya menjadi seperti ini. Silakan sama-sama kita gambar. Oke, kemudian di sini ada resistor. Ini ujung terminal A, ini juga ada resistor ujung terminal B, ya. Ini 6 ohmnya, ini 4 ohm, ini nggak dikasih tahu nilainya ya. Oke lah, biarin aja. Ini 2, ini Vx ya, ini plus, negatif, ini 2 ohm. Oke, tadi ya saya ulangi lagi. Sumber arus di sini kita, ini kan tadi ada sumber arus ya di sini ya, yang 6 ampere ini, ya kita open circuit, kita putus dia. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, 3Vx. Nah, kemudian tadi kan di atas tuh ada rules-nya ya. Caranya yang pertama semua sumber dependen kita off-kan. Kemudian yang kedua, untuk mencari R Thevenin, ujung terminal AB-nya itu kita pasangkan dengan boleh sumber arus, boleh sumber tegangan. Kapan kita pakai sumber arus ataupun kapan kita pakai sumber tegangan, itu sesuaikan dengan sumber yang tersisa. Jadi kalau di sini kita lihat sumber yang tersisa adalah sumber dependent source 3Vx, ya. Ini adalah tegangan. Berarti kalau gitu di ujung terminal AB kita pasangkan dengan yang namanya sumber tegangan. Jadi kita coba gitu. Kita ceritanya kita coba-coba aja. Coba deh kita pasang deh sumber tegangan yang nilainya 1 volt. Kenapa sih harus dicoba seperti ini? Karena di sini lihat nih, sumber dependennya kan 3Vx. Vx kita nggak tahu nilainya berapa. Ya kan? Oleh karena itu, dengan kita coba pasang 1 volt, maka dia akan seolah-olah memberikan tegangan ke rangkaian di sini sehingga kita bisa asumsikan Vx-nya nilainya berapa. Seperti itu. Karena
rangkaian ini memenuhi sifat linear atau sifat linearitas, maka nanti kalau kita ini misalkan saya ganti menjadi 2 volt ya, boleh nggak Pak? Boleh aja sebenarnya. Nanti nilainya tetap bisa kita dapat. Yang penting nanti kita bagi lagi dengan si sumber yang kita pasang di sini. Ya, oke. Kalau sudah dapat rangkaian yang setelah kita hilangkan sumber tegangan ataupun sumber arusnya, selanjutnya kita mau cari ini. Ya, saya langsung ke sini ya. Oke. Nah, ini jadinya banyak coretan, tapi coba kita lihat bareng-bareng di sini. Yang di sini ya, kita mulai dari sini. Ya. Nah, jadi kita buat dulu loop ya. Ini kita kasih nama, ini sebagai loop 1 ya. Ini sebagai loop 2. Ya. Ini sebagai loop yang ke-3. Oke. Silakan kalian juga membuat ada 3 loop. Ada loop 1, ya, loop 1, loop 2, dan loop 3. Oke, saya gambar lebih rapi lagi. Ini I2, ini I3. Oke. Nah, terus kemudian yang arus I2 tuh yang mana ya? Arus I2 mana? Nah, ini arus I2 tuh yang dari sini sampai sini. Ya. Ini kita sebut namanya I2. I1. Oh, ini harusnya I2 di bawah ya. Sorry. I1, ini I2. Oke? Nah, jadi I1 tuh dari titik ini ke sini saja, ya. I1. Kemudian I2. Ini I2 ya. I2. Dia bergerak ke sini sampai yang masuk ke sini juga namanya I2, ya. I2. Oke. Kemudian I3 yang mana? Ya, ini I3. Ya, yang bergerak di sini. Oops. Oke ya. Ini I3 yang ini. I3 ya, yang masuk ke sini juga namanya I3. Oke. Nah, kemudian arus yang ke bawah yang di sini kita sebut sepakati aja namanya I4 ya. Kemudian ini kita sebut namanya I5 Oh ya, ini I1 juga ya. Ini I4. Kemudian arus yang mengalir di sini yang ke atas ini namanya adalah I1 ya. Oke, I1. Kenapa I1? Soalnya di sini tidak ada arus yang mengalir kan? Jadi dia bergerak ke sini nih arusnya. Ya, jadi namanya I1. Kemudian yang ke sini ini kita sebut namanya I5. I5. Oke, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kemudian kita lanjutkan dengan analisis mesh. Ya, pada mesh 1. Nah, ini pada mesh 1 yang bagian ini. 2I1, berarti yang dapat bagian mana tuh? Dua I1 yang ini ya, dari sini ya. Di sini. Oh, dari sini, sorry, dari sini ya. Dari sini kita bergerak ke atas. Ya. Berarti 2I1 ya, 2I1. Kemudian ini enggak ada komponen, lalu kita bergerak ke sini plus 4I4 ya, 4I4. Kemudian plus 2I5 sama dengan 0. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian
ini I1 sama dengan I3 plus I4. Ini untuk yang node yang ini ya. Saya sebut misalkan ini node C. Yang node C-nya. Ya. Jadi I4 sama dengan I1 minus I3. Kemudian I5 plus I2 sama dengan I1. Itu yang ini ya. I5 plus I2 sama dengan I1. Ya. Oke, ini misalkan saya sebut node D ya. Jadi ini untuk yang node D. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi aja hasilnya ini. Ya. Kita substitusi, masukkan ke sini. Ya. Sehingga nanti kalian dapatkan ini. 8I1 minus 2I2 minus 4I3 sama dengan 0. Oke. Dapat yang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang mesh kedua. Ini gambarnya saya pindahin aja. Ya, pada mesh yang kedua. Nah, ini dia pada mesh yang kedua ya. Sini kita bisa lihat bahwa mesh yang kedua berarti yang bagian bawah ini ya. Ini mesh yang kedua. 3Vx ya, 3Vx 3Vx minus ya, minus 2I5. Kenapa minus? Karena arah dari loopnya berlawanan dengan arah arus I5 ya. Sama dengan 0, kita masukkan I5 sama dengan I1 minus I2. Kalian dapatkan Vx sama dengan ini ya. 2/3 I2 minus I1. Ini buat sebagai persamaan yang kedua. Terus kita lihat Vx dari gambar ya. Coba lihat ini, tolong ini perhatikan, ini penting sekali. Dari gambar, Vx itu kan tegangan di mana? Di sini ya. Ini Vx ya. Vx tegangan di sini. Ya. Jadi di gambar itu kita bisa lihat Vx itu sama dengan apa? Coba lihat yang ini ya, saya gambarin yang ini. Yang bagian ini ya. Yang saya kasih warna merah ini, ujung ini sama ujung ini. Ya, jadi ini ujungnya. Kemudian ini resistornya. Ya. Misalkan saya kasih nama ini tadi D, ini E ya. Ini titik E, ini titik D. Oke. Kemudian dikasih tahu kalau untuk terhadap tegangan Vx, ini positifnya di sini, negatifnya di sini. Ya, ini adalah si Vx. Ini nilainya 2 ohm ya hambatannya. Kemudian kesepakatan kita arusnya itu mengalir ke atas. Arus siapa? I1. Ya. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini itu kita bisa lihat berapa nilai Vx. Ya. Nilai Vx itu Vx sama dengan minus 2 dikalikan dengan I1. Ya, bukan Vx sama dengan 2I1. Ya, sampai sini ada yang bingung atau sudah paham? Kalau sudah paham saya lanjutkan. Sudah paham kah? Halo? Iya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Itu di Vx-nya, Pak, kan itu pindah tempat, Pak. Kenapa jadi I1-nya jadi negatif, Pak? Maksudnya pindah tempat gimana? Izin anonim ya, Pak? Ya. Ini, Pak. Ini nggak ada pindah tempat loh. Ini Vx sama dengan, ya kan? Vx sama dengan 2/3 I2 minus I1, ya kan? Yang di bawah Vx sama dengan 2/3 I2 minus I1. Jadi di sini Vx-nya nggak ada pindah tempat. Jadi di sini yang saya pindah, Pak. Ya, kenapa? Tapi I-nya pindah kan, Pak? I siapa? I2 sama I1-nya, Pak.
Enggak ya, Pak? Ini nggak ada pindah loh. I2 di sini, I2 minus I1. Ini juga I2 minus I1 kan. Ini kalau saya hilangkan yang ini kan Vx sama dengan 2/3 I2 minus I1. Ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi gambar yang saya sedang buat ini, yang warna ungu ini, itu sebenarnya ingin kasih tahu bahwa Vx itu sama dengan minus 2I1. I1 ini ya. Gitu. Kenapa Vx sama dengan minus 2I1? Dapatnya dari gambar ini. Ya. Ini titik yang ini, titik E sama titik D yang di sini. Gitu ya, saya gambar menjadi seperti ini. Jadi nilainya itu sama dengan minus 2I1. Ya. Bukan 2I1. Nah, saya ingin tanya sama kalian, kenapa dia minus 2I1 bukannya ini aja? Sudah paham atau belum? Ini penting soalnya. Belum, Pak. Belum. Belum. Oke lah kalau. Oke ya, kalau belum saya jelaskan di sini ya. Kalau kalian punya begini, tolong perhatikan. Ini titik A ya, ini titik B. Kalian punya sumber tegangan, ya, plus minus, oke, V, ya. Nah maka otomatis arah arusnya sesuai dengan arah tanda plusnya gini. Jadi arah arus itu mengeluar dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, paham ya? Ini kita sebut sebagai komponen pasif. Aktif. Kenapa? Karena dia bisa memberikan energi, ya, komponen aktif. Nah, kemudian kalau di sampingnya saya pasangkan dengan suatu resistor di sini. Oke. Nah, saya mau tanya sekarang, kutub positif resistor di mana kalau gitu? Kalau dipasangkan seperti ini. Maka kutub positifnya ada di atas kan ya? Ya, karena bagian ujung resistor yang ini itu dihubungkan dengan kutub positif. Jadi ini positif, jadi ini negatif. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat tadi si ini adalah komponen aktif, resistor itu adalah komponen pasif. Jadi dia tidak bisa memberikan energi, ya. Maka disebut sebagai komponen pasif. Nah, tadi saya sudah bilang positifnya itu ya sama dengan polaritas dari sumbernya. Kalau sumbernya positif di sini, berarti dia ikutan positif ya, kemudian ini negatif. Kemudian kalau kita urut arah arusnya, dia akan kemana? Masuk. Ya, ini keluar. Oke, jadi di sini bisa dilihat kalau pada komponen aktif arus itu keluar dari kutub positif. Ya. Sementara pada komponen pasif arus listrik itu justru masuk ke kutub positifnya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas gimana? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke. Nah, sekarang coba lihat ke gambar yang ini. Lihat gambar ini. Ini kan kita pengen tahu berapa nilai tegangan Vx, ya. Berapa nilai? Ya misalnya kalau di sini ya, ini Vx-nya berapa? Vx-nya sama dengan V. Ya, kenapa? Kenapa tidak minus V? Kenapa tidak minus V? Karena lihat di sini arah arus sama kutub positifnya gimana? Masuk kan? Arah arus masuk ke kutub positif. Jadi ini sudah sesuai dengan standarnya komponen pasif. Ya, maka di sini kita tulis V. Oke. Nah, sementara di sini coba lihat. Ini dibilangin menurut Vx itu positifnya di atas, negatifnya di bawah. Kemudian arah arus I itu masuk kemana? Kutub negatif atau positif? Masuk ke kutub negatif. Nah, seharusnya dia masuk ke kutub positif kan? Nah, oleh karena itu berarti ini berlawanan
dengan standarnya komponen pasif. Oleh karena itu, karena berlawanan, kita kasih tanda minus di sini. Minus 2I1. Seperti itu. Oke, udah paham? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini Vx sama dengan minus 2I1 ya, sama dengan 2/3 I2 minus I1. Nah, ini kita tinggal selesaikan ya. Ini kali ke sampingnya minus 6I1 sama dengan 2I1 minus 2I2 minus 2I1. Nah, ini silahkan diselesaikan. Jadi kita dapatkan I1 sama dengan minus 0,5 I2. Oke ya. Jadi di sini sudah ada 3 persamaan. Habis itu kalian cari lagi si mes 3. Ya, ini singkat cerita lah. Mes 3 dapatnya 4I1 minus 12I3 sama dengan 1. Ya, nanti boleh kalian ulangi ya bagian yang sini pada mes 3. Nah, habis itu kita selesaikan ya. Kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Kita substitusi. Habis itu kita eliminasi lagi sehingga didapatkan, nah ini ya, kita dapat I1 dulu. Nah, habis itu I1 dimasukkan ke sini ya, 4I1 minus 12I3 sama dengan 1. I1 kita masukkan untuk mendapatkan I3. Jadi I3 dapatkan 0,093 ampere. Nah, ini mendapatkan I3. Nah, coba lihat pada rangkaian I3 itu yang di mana? Coba kita lihat di rangkaian ya. Nah, I3 itu adalah arus yang mengalir pada terminal AB, ya. Benar ya? I3 adalah arus yang mengalir pada terminal AB. Oke? Nah, oke, berarti sudah dapat nih. Karena, nah ini lihat ini kan I0 ya. I0 ini kan arahnya ke atas. Ya, kenapa arahnya ke atas? Karena dia mengikuti polaritas dari sumber tegangannya. Nah, sumber tegangannya kan positifnya ke atas, berarti I0-nya arah ke atas. Berarti di sini I3 itu sama dengan minus, I0 sama dengan minus I3. Ya. I0 sama dengan minus I3. Oleh karena itu, kita kembali ke bagian bawah. Nah, I0 sama dengan minus I3 di sini. Oke. Jadi kita dapatkan tadi I3-nya adalah minus 0,093, maka di I0 sama dengan 0,093 ampere. Nah, terus RTH. RTH sama dengan V0 dibagi dengan I0. Jadi V0-nya tadi kita coba adalah 1 volt ya. I0-nya. Nah, terus V0 ya, sementara I0-nya 0,093 ampere. Jadi di sini kita dapatkan RTH-nya 10,75 ohm. Seperti itu ya. Tadi saya jelaskan di awal, bisa nggak Pak pada ujung terminal AB kita ganti, jangan pakai 1 volt deh, pakai 2 volt atau pakai 10 volt, berapapun bisa aja, tidak ada masalah. Nanti I0-nya akan berubah ya, dia akan menyesuaikan sehingga nanti dapat RTVN ini tetap sama 10,75 ohm. Seperti itu. Jadi di sini kita berhasil mendapatkan RTH dulu ya. Cukup panjang caranya. Kita sudah selesai dapat RTH. Nah, langkah selanjutnya kita mencari VTH. Nah, cara mencari VTH seperti apa? VTH itu kan ini ya. Tadi kan ini ujung terminal A dan B. Ya. VTH itu adalah tegangan ujung terminal AB. Jadi VAB sama dengan VTH. Nah, kalau kita punya rangkaian seperti ini walaupun ada resistor 6 ohm, ini juga misalkan ada resistor, karena tidak ada arus yang mengalir ke sini, ya, maka
ini titik not A, ini juga namanya not A. Ini juga jadinya namanya not B. Ya. Kemudian di sini tidak ada komponen, ya, maka ini juga berarti namanya not A. Ya, seperti itu. Terus langkah selanjutnya apa? Ya, terapkan mesh analysis ceritanya. Ya, ini silakan nanti kalian bisa pelajari ya. Jadi di sini ada mesh pada mesh 1, pada mesh 2, habis itu pada node B, ya. Intinya kita ingin mencari nilai dari si VAB, ya, VAB yang di sini. Jadi VAB ini kan sama dengan 4 dikalikan dengan I3, gitu ya. 4 kali I3. Nah, kita mencari nilai dari I3-nya berapa. Oke, jadi I3-nya di sini kita dapatkan minus 4 ampere. Ya, I3-nya. Habis itu sebentar mana? Ini dia. Ini ya. Jadi kita udah dapat I3 kan ya. I3-nya minus 4 ampere. Habis itu kan tadi VAB adalah VTH, ya. Maka di sini VAB sama dengan VTH, sama dengan ini ya, 4 kali I3. Ya, tinggal masukin aja 4 kali minus 4. Jadi dapatnya VTH-nya minus 16 volt, ya. Maka ini adalah rangkaian pengganti Thevenin-nya. Jadi ini adalah VTH, ini adalah RTH. Yang ini ya. Ini rangkaian penggantinya. Rangkaian pengganti Thevenin. Oke? Bisa dipahami ya alur berpikir untuk mencari rangkaian pengganti Thevenin ya? Ya, kemudian saya lanjutkan untuk yang teorema Norton. Nah, teorema Norton ini sebenarnya mirip aja dengan teorema Thevenin, tapi kita mencari I Norton, ya. Kalau untuk mencari hambatan Norton, kan hambatan Norton sama dengan hambatan Thevenin ya. R Norton itu sama dengan R Thevenin. Jadi saya nggak perlu ulangi lagi ya. Nanti kalian bisa menyelesaikan sendiri ya untuk yang bagian ini. Nah, saya akan menekankan pada untuk mencari I Thevenin. Ya. Ada rumus gini ya. Rumus I Norton sama dengan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin. Jadi di sini intinya kalau mau nyari I Norton ya kita harus cari V Thevenin-nya. V Thevenin-nya tadi dengan cara yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya. Oke. Saya rasa bisa paham ya untuk mencari I Norton. Jadi tetap dulu cari V Thevenin-nya. Oke, untuk teorema Thevenin dan teorema Norton, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nila. Kalau sebelumnya tadi kan Pak di teorema Thevenin rangkaian penggantinya itu disusun secara seri. Kalau di teorema Norton rangkaian penggantinya itu disusun secara paralel. Selain itu Pak, apalagi yang jadi pembeda teorema Thevenin sama teorema Norton Pak? Terima kasih Pak. Apa yang menjadi pembeda antara teorema Thevenin dan Norton? Bedanya cuma di ini aja, apa rangkaian penggantinya aja yang tadi Nila sampaikan. Jadi kalau Thevenin tadi kan ya VTH-nya itu dia seri dengan RTH gitu ya. Terminal AB. Kemudian kalau untuk yang Norton dia seri. Ya, seri ya. Seperti ini. Sorry, paralel. Paralel A
B. Ini R Norton sama dengan R Thevenin. Kemudian ini adalah I Norton. Kemudian antara keduanya itu bisa saling berhubungan, ya. Saling berhubungan dengan menggunakan persamaan I Norton sama dengan VTH dibagi dengan RTH. Udah, itu aja nilai. Jadi yang tadi kamu sampaikan itu merupakan perbedaan antara Thevenin dan Norton. Very, very simple. Gitu Nila? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi yang terakhir. Ya, materi terakhir ini disebut sebagai transfer daya maksimum. Ya, transfer daya maksimum. Nah, jadi singkat cerita itu begini. Ya, ini ada charger HP. Ya, kemudian di sini ada HP A, tipe A ya, HP tipe A dan HP tipe B. Kan kita biasa ya pinjam charger teman gitu kan, pinjam dulu. Padahal misalkan chargernya ini merek Samsung, kemudian HP A itu adalah HP Samsung, HP B itu adalah HP Xiaomi misalkan. Nah, ketika kita pakai charger Samsung untuk Samsung, dia cepat. Misalkan 1 jam sudah 100% baterainya. Sementara ketika charger Samsung ini dipakai ke Oppo misalkan tadi ya, ke Oppo, ternyata untuk penuh 100% ya baterainya itu butuh waktu lebih lama, misalkan 2 jam. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah tentunya antara HP A dan HP B itu kan dalamannya beda ya. Rangkaian yang berada di dalamnya beda. Sehingga kalau dari kacamata bebannya ya, beban resistor A itu berbeda atau tidak sama dengan resistor B. Itulah yang menyebabkan kenapa waktu pengisiannya bisa beda. Kemudian berarti di sini kan tadi charger itu kan berfungsi untuk memberikan energi ya, energi persatuan waktu atau namanya daya. Jadi charger ini berfungsi untuk mentransfer daya ya. Nah, ada ya suatu istilah yang namanya transfer daya maksimum ya. Jadi suatu rangkaian penyuplai itu bisa mentransfer maksimum kalau bla bla bla. Jadi bla 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 itu ada syaratnya. Ya, saya ulangi, suatu rangkaian penyuplai kepada beban itu dia bisa memberikan transfer daya maksimum kalau syaratnya terpenuhi gitu. Ya. Nah, apa syaratnya? Nah, ini kalau kalian nonton, nanti tolong ditonton ya video pembelajaran yang sudah saya buat, itu ada penurunan rumusnya. Syaratnya itu apa, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan setelah diturunkan, ya dapatnya itu ini kesimpulannya. RTH sama dengan RL. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa terjadi transfer daya maksimum kalau rangkaian beban itu nilainya sama dengan rangkaian Thevenin. Itulah syaratnya. Ya. Oke, paham ya? Syarat terjadinya transfer daya maksimum, saya ulangi, adalah hambatan beban itu harus sama dengan hambatan Theveninnya. Ya. Kemudian berapa banyak atau berapa besar daya maksimum yang bisa ditransferkan? Rumusnya ini. Transfer daya maksimumnya sebesar VTH kuadrat dibagi dengan RTH. Ya, dengan syarat hambatan beban RL-nya itu sama dengan hambatan Thevenin-nya RTH. Oke, sampai sini bisa
tangkap maksud dari transfer daya maksimum. Kalau ada pertanyaan yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ayo. Saya ingin dengar suaranya Januardi dulu. Halo, Januardi. Ya, Pak. Ya, kamu ada pertanyaan nggak mengenai transfer daya maksimum? Ini, Pak, tidak, Pak. Udah paham, Januardi? Udah mulai, Pak. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita harus mencari RTH. RTH tadi sudah kita kerjakan sama-sama ya, cara mencarinya. Kemudian Pmax-nya, transfer daya maksimum, VTH kuadrat dibagi dengan RTH. Jadi intinya tetap di sini kita mencari VTH dan mencari juga RTH ya, untuk mendapatkan transfer daya maksimum. Oke, ini adalah akhir dari kuliah kita hari ini, dan ini merupakan materi terakhir yang akan diujikan pada TS ya, sampai ke transfer daya maksimum. Dari saya cukup ya. Kemudian contoh soal juga sudah banyak ya, setiap minggu sudah dikasih. Video pembelajaran juga lengkap, kita ada sesi juga online kelas. Harapan saya sudah seperti ini pembelajarannya, tinggal kalian yang berusaha ya untuk lebih banyak latihan. Karena kuliah par ya, kuliah-kuliah di elektro tuh harus banyak latihan ya, harus banyak menghitung kalian, menggunakan gitu. Kalau cuman baca terus udah ya nanti gampang lupa gitu ya. Itu aja dari saya untuk hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan mengenai materi kita, teorema Thevenin-Norton, transfer daya maksimum, atau materi yang sebelumnya boleh. Mesh analisis, nodal analisis, transformasi sumber, sifat linearitas, superposisi, dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hari ini ada 4 orang ya yang saya catat ini untuk dapat tambahan nilai. Marco, Kevin, Rivaldo Elia, sama Nila. Ada lagi? Ya, silakan siapa? Sandi. Ya, Pak. Silakan Sandi. Dari metode yang kita pelajari tadi, Pak, di dalam kehidupan prakteknya, Pak, cenderung ke lebih mana, Pak, sering dipakai, Pak? Dari semua metode ini? Ya, Pak. Mesh analisis sama nodal analisis itu kan sama ya sebenarnya ya. Bedanya kalau yang nodal itu kita menganalisa node. Artinya kalau kita menganalisa node-nya, kita bisa dapatkan tegangannya. Ya. Jadi kalau nodal analisis itu ujung-ujungnya kita dapatkan tegangan. Ya, tegangan pada titik tersebut. Sementara kalau mesh analisis itu kita dapatkan arusnya, ya, arus mesh-nya. Kemudian prinsip linearitas itu ingin menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan prinsip tersebut untuk mengetahui sumber suatu besaran kalau ada perubahan. Jadi kalau ada perubahan misalkan dari 1 volt menjadi 2 volt, berarti kan 2 kalinya, berarti arusnya juga jadi 2 kalinya dong. Ya, prinsip itu juga dipakai. Terus transformasi sumber ya itu digunakan untuk apa? Ini sebenarnya dasar dari teorema Thevenin dan Norton. Kan sebenarnya tadi kamu lihat kalau di Thevenin itu sumber tegangan dia seri dengan suatu hambatan Thevenin, ya kan? Nah itu kan sebenarnya kita mentransformasi kan, ya kita bisa transformasi dari Thevenin ke Norton. Norton juga bisa ditransformasi ke Thevenin, seperti itu. Jadi yang paling banyak yang mana kita pakai, jawabannya tergantung dari case yang ingin kita selesaikan. Seperti itu. Thevenin Norton itu sangat bagus untuk apa? Ya tadi, kalau kita mendapatkan satu case di mana bebannya itu kita ubah-ubah terus. Misalkan nanti kalian ada project untuk membuat suatu rangkaian penyuplai daya. Ya,
penyuplai daya pada suatu motor. Misalkan ada inilah ceritanya, ada robot kecil, terus ada motornya ya untuk menggerakkan roda gitu. Terus kalian sudah hitung-hitung, oh ternyata kalau saya pakai roda dengan beban, saya pakai motor ya, motor dengan bebannya misalkan 15 ohm, oh ternyata saya dapatkan arusnya segini besarnya. Kalau arusnya segini, maka itu bisa membuat putarannya sekian kecepatannya. Terus, waduh ternyata setelah dicoba, itu bannya nggak kuat untuk misalkan kalau berjalan di rumput agak susah, nggak kuat. Berarti kita harus ganti lagi bannya, gitu kan? Harus ganti bannya, harus ganti juga motornya. Berarti kan itu bebannya kita ubah-ubah. Nah, kamu ingin tahu lagi berapa nih arus yang akan mengalir kalau motornya saya ganti. Nah, kalau kamu sudah paham mengenai rangkaian Thevenin-Norton, ya tidak perlu lagi ngitung dari awal kan? Kamu cukup membuat rangkaian pengganti penyuplai untuk motor tersebut. Seperti itu. Sandi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, kemudian untuk UTS ya, seperti biasa waktunya nanti 2 jam ujiannya. Ujiannya menggunakan e-course, kemudian nanti ada soal yang random, jadi setiap orang akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Kemudian satu soal itu biasanya saya kasih waktu 15-20 menit ya, tergantung dari tingkat kesulitan soal. Ya, jadi silakan dipersiapkan selain memahami topik yang kita bahas ini, kecepatan kalian dalam menyelesaikan juga itu menjadi faktor yang penting. Ya. Terus saya akan berikan ini ya, tugas ya, tugas dikerjakan per kelompok ya, tugas par. Ini untuk persiapan kalian UTS nanti ya. Jadi silakan didiskusikan bersama. Nanti saya akan bagikan, mungkin siang inilah saya bagikan ya. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Izin, Pak. Ada pertanyaan? Hasil recordnya bisa di-share, Pak? Ya, bisa. Nanti habis ini langsung saya publish di CIS ya, linknya. Ya, karena ada juga penjelasan yang week 6 yang lalu, Pak, yang lumayan panjang. Jadi mau belajar yang week 6 juga, Pak. Oke, ya. Nanti saya share ya. Habis ini saya langsung convert videonya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup. Silakan kalian belajar ya, lebih giat. Ya, biar bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah di UTS. Sama kalian juga persiapan ya. Semester depan, tahun depan biar bisa dapat scholarship lah ya. Coba cari scholarship. Syaratnya ya salah satunya IP-nya harus bagus ya. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya. Oh, masih ada pertanyaan, silakan. Siapa? Untuk masalah tanggal UTS-nya, Pak. Sebab karena ada rumor, Pak, tanggal 18 sudah mulai UTS gitu, Pak. Tanggal 18 sudah mulai UTS. Sampai sekarang ini saya belum dapat jadwal UTS ya. Biasanya sih hari Senin mulai UTS-nya, tanggal 21. Oke. Cukup dulu ya. Nanti kita update aja lah tanggal UTS-nya. Sampai sekarang tadi saya bilang belum dapat juga jadwalnya ya. Seperti apa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.